Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semua. Oke, pada pertemuan ke-10 ya, ini kita membahas mengenai gerbang logika. Pada gerbang logika ini ditulis sama apa namanya? Sesuai dengan aljabar Boole atau Boolean gitu kan diperkenalkan oleh George Boole pada tahun 1984 dan dipergunakan dalam logika matematik, peluang atau kemungkinan, teori komunikasi, teori himpunan dan lain sebagainya. Nah, pada sistem digital ini gitu kan aljabar juga apa namanya dipergunakan sebagai switching circuit yang dimaksudkan untuk simbol mengalir atau tidaknya arus sebuah listrik ya. Dengan logika satu keadaan tertutup dan logika nol pada keadaan terbuka atau mati ya. Mungkin udah saya jelaskan pada pertemuan pertama ya. Jadi kalau misalnya keadaan tertutup berarti dia logika satu posisinya lampunya itu menyala dan logika nol pada keadaan terbuka atau mati ya. Oke, nah konsep dasar pada aljabar Boole ini ada sebenarnya ada perkalian ya. Ini kan ada perkalian, pertambahan, negasi ya, negasi atau aksen ya, atau komplement gitu kan sama aja. Oke, untuk perkalian gitu kan kita bisa lihat sama seperti halnya perkalian pada umumnya gitu kan. Misalkan 0 kali 0 ya 0 ya, 0 kali satu pasti nol gitu kan. Satu kali satu, satu gitu kan. Ini untuk konsep perkalian pada konsep dasar aljabar Boole. Nah, pada konsep pertambahan nih, kalian harus perlu ingat gitu kan. Awas jangan sampai ketuker. Saya kasih warna merah ya, oke. Kalau pertambahan dalam binary itu kan 0 tambah 0, 0 ya. 0 tambah satu, satu. Satu tambah 0 sama dengan satu ya. Nah, untuk kalau yang aljabar Boole itu satu tambah satu nilainya adalah satu. Ingat ya, awas jangan sampai ketukar. Jadi ketika pada masuk ke aljabar Boole, satu plus satu sama dengan satu ya. Jangan satu tambah satu sama dengan nol. Itu bilangan biner ya. Ada carry of satu. Nah, untuk yang aljabar Boole itu, satu plus satu nilainya sama dengan satu. Nah, selanjutnya adalah negasi. Negasi atau komplement atau aksen gitu kan. Jadi ketika inputannya nol, maka kebalikannya ya kalau misalkan nol jadinya nol, kalau satu jadi maaf, ini apabila nol maka hasilnya satu. Apabila satu adalah hasilnya nol, jadi kebalikannya ya untuk negasi ya. Oke, lanjut ke pengertian gerbang logika. Oke. Gerbang logika merupakan suatu entitas dalam elektronika atau matematika Boole yang mengubah satu atau beberapa logik menjadi sinyal keluaran logik. Pada masing-masing gerbang logika memiliki jenis dan fungsinya. Nah, dalam gerbang logika ini ada beberapa macam gerbang logika. Nah, ini kan sebenarnya yang dasarnya itu adalah and or not atau ya and or not gitu kan. Nah, kalian mungkin pernah kalian pelajari ya gerbang logika. Kalau gerbang N bentuknya seperti ini ya. Misalkan ada dua inputan, satu, dua, dua inputan, maka hasil outputnya adalah ini ya. Misalkan tiga ini, satu, dua, tiga. Ini adalah bentuk gerbang N. Yang ini gerbang OR sama ya, kayak gerbang N, tapi mirip, maksudnya bedanya di depannya ini agak miring ke sini, agak gini gitu ya. Yang ketiga adalah gerbang NOT. Gerbang NOT seperti ini, jadi ketika ada gerbang NOT, misalnya satu, pasti kebalikannya jadi nol gitu kan. Nah, and or not, kalian harus ingat dan harus pahami gerbang N bentuknya seperti ini, or not juga seperti ini. Nah, yang selanjutnya adalah gerbang NAND.
Apa itu gerbang NAND? Gerbang NAND adalah kebalikan dari gerbang N. Sedangkan gerbang bentuknya seperti ini ya. Sama seperti gerbang N, cuma ada tanda not-nya. Jadi not N, NAND itu. Selanjutnya adalah NOR, not OR. Jadi kebalikan dari OR ya, not NOR itu. Dan yang terakhir adalah XOR atau exclusive OR. Exclusive OR ini adalah nanti kita bahas juga masing-masing fungsinya, masing-masing nilainya seperti apa, inputnya seperti apa. XOR ini adalah apabila inputan salah satu inputan yang bernilai satu, maka hasilnya adalah satu. Oke, ini jenis-jenisnya yang sudah saya jelaskan ya. Gerbang N biasanya tuh simbolnya titik atau perkalian dalam bentuk perkalian. Gerbang OR itu biasanya simbolnya pertambahan atau lambangnya ya. Gerbang not, aksen atau aksbar gitu atau bar gitu maaf. Ada lagi gerbang NAND, not N, not OR, NOR atau XOR, exclusive OR. Nanti kita bahas satu-satu ya. Nah, ini adalah sebuah gerbang gitu kan. Ada kalau ibaratkan ada sebuah gerbang gitu kan. Nah, di sini ada suatu inputan. Ada berapa inputannya? Ada dua ya, inputan A dan B. Dan sini adalah gerbangnya dan yang paling ujung adalah outputnya. Outputnya atau hasil dari inputan tersebut itu seperti apa. Oke. Jika inputannya 0, input A-nya 0, input B-nya 0, maka outputnya apa? Outputnya berapa gitu kan. Ya outputnya tergantung dari gerbangnya ya. Mau pakai gerbang N, NAND, not OR, atau NAND gitu kan atau dan lain sebagainya. Nah, nanti kalian disuruh buat tabel kebenarannya. Untuk mencari tabel kebenaran adalah dilihat dari hasil inputannya. Misalnya ini ada dua ya inputan A dan B berarti 2 pangkat N. 2 pangkat N itu kan berarti 2 kali 2, 4 ya. Berarti ada 4 kemungkinan yang akan dibuat pada tabel kebenarannya. Oke, kita lanjut ke gerbang N ya. Oh, maaf, ini berapa ya? Bentar. Hmm, oke. Gerbang N ya, maaf ya. Oke, gerbang N itu kan bentuknya seperti ini ya. Bentuknya seperti ini. Kalian harus ingat bentuknya seperti ini. Sorry. Oke. Oke, output akan bernilai 1 jika kedua inputnya bernilai 1. Jadi jika inputnya 1 dan 1 akan menghasilkan 1 gitu kan. Pada gerbang N, output akan memiliki muatan atau bernilai 1 jika kedua inputannya bernilai 1 ya. Rangkaian logika memiliki output dan 2 atau lebih dari input dilambangkan dalam bentuk A dalam bentuk persamaan ya. A dikali B sama dengan X. Gerbang N seperti apa ya dalam bentuk perkalian ya. Saya bilang kalau gerbang N itu bentuk lambangnya seperti kayak bentuk lambang perkalian kan. Jika inputannya ini adalah tabel kebenarannya. Jika input salah satunya 1, maka nilainya adalah 1 ya.
Kalau enggak ingat kalian perkalian aja biar gampang. Nol kali nol nol, nol kali satu, nol kali satu ya nol kan. Satu kali nol nol, satu kali satu ya tetap satu. Jadi kalau misalkan hasilnya ada yang beberapa inputannya gitu kan. Inputannya dikalikan nol ya pasti hasilnya nol. Tapi salah satu inputan bernilai satu ya hasilnya satu. Nah untuk lebih jelasnya kita simulasikan seperti ini ya. Jadi ini ada gambar gitu kan, ini gerbang N. Nah, terus kalian disuruh buat tabel kebenarannya pada gerbang N. Nah, di sini kan ada berapa inputan? Satu, dua ya. Berarti 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2. Rumusnya kan 2 pangkat N ya. Jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi ada 4 kemungkinan. Oke, oke kita lanjut yang ini dulu ya. Misalnya ada inputan A, A-nya 0. Maaf ini aturan ada A, B ya. Jika A-nya 0, B-nya 0, maka outputnya adalah 0. Oke ya. Jika ini saya kasih warna nih biar jelas gitu kan. Jika ini pada kolom kedua ya. Jika A-nya 0, B-nya 1, maka outputnya adalah 0 atau 0 kali 1 sama dengan 0 ya. Saya tulis 0, 0 di sini ya. Selanjutnya, jika input A-nya pada kolom ketiga 1, B-nya 0, berapa nilainya? 1 kali 0? 0. Sini ya. Oke. Jika inputan A 1, B-nya 1, maka nilainya 1. Kita tulis 1 di sini. Jelas ya. Jadi gerbang N itu adalah, kalau lebih gampangnya itu perkalian aja dalam bentuk perkalian ya. Oke, jadi persamaan dalam matematika Boole-nya, simbolnya menggunakan titik atau dot ya. Y sama dengan A dikali B. Oke, contoh ya misal. Buatlah tabel kebenaran dan tentukan persamaan matematikanya. Nah ini ada gambar, ada berapa variabel. A, B, C berarti ada. Oke kita bahas, kita jawab ya. Ada berapa inputan? 3 ya, A, B, C. Jadi ada 3 inputan atau 2 pangkat N. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi ada kalian buat tabel kebenarannya berarti 2. Angka kedua adalah buat tabel kebenarannya. Berarti kalian buat tabel kebenaran dengan 8 kemungkinan ya. Nah misalnya jika A-nya 0, B-nya 0, C 0, maka outputnya adalah 0 gitu kan. Nah, kita contohkan yang ini ya, yang saya merahin aja ya. Oke. Jika A-nya 0, B-nya 1, berapa? Cara menghitungnya adalah jika A-nya 0, ini ya, yang saya merahin ya. Sama aja nanti konsepnya sama gitu. Tapi yang saya contohkan, praktekkan adalah yang saya kasih gambar warna merah ini. Maaf, saya kasih warna merah. Jika A-nya 0, B-nya 1, maka C-nya nanti. Jadi gini, kita kerjain yang ini dulu. 0 kali 1 sama dengan 0 ya. 0, oke. Lanjut, C-nya kan 1 nih. Ya kan? C-nya 1, berarti 0 kali 1 kan 0. Lanjut, 0 dikali 1 berapa? 0 kali 1 sama dengan 0. Oke, langkah ketiga adalah buatlah persamaan matematika Boole-nya. Jadi, Y sama dengan A dikali B. Maksudnya A kali B ini adalah variabel A dikali variabel B. Jadi, yang ditanda kurung dulu gitu kan, yang dikerjakan. A kali B kan 0 kali 1 ya, kalau yang di baris keberapa ini? 1, 2, 3, 4. Setelah itu baru kita kalikan C. Jadi dari udah dapat hasil AB-nya, A kali B-nya, baru kita kalikan C. Atau bisa juga dalam bentuk apa namanya buat tabel kebenarannya di sini sebelum output ada A kali B dulu ya biar gampang. Nah, tapi kalau kayak gini juga nggak apa-apa sama aja. Oke, selanjutnya adalah
Bentar, ya. Oke. Gerbang OR atau lambangnya itu seperti eh, huruf plus ya, tambah. Gerbang OR atau pada rangkaian logika memiliki satu output. Jadi memiliki satu output atau dua output atau berapa bisa aja gitu kan ya. Jadi atau lebih gitu, satu, dua, tiga ya nggak apa-apa, empat, lima atau lain-lain gitu kan, atau lebih dari inputnya. Atau dilambangkan dalam seperti ini, sama kayak bentuk gerbang N ya, cuma agak miring ke sini ininya. Nih, ingat gerbang OR seperti ini lambangnya. Adapun bentuk persamaannya dalam misalnya A plus B sama dengan X adalah simbolnya menggunakan nilai plus seperti itu. Atau F sama dengan A plus B gitu kan, sama aja. Outputnya bernilai satu jika salah satu atau kedua inputnya bernilai satu. Dijelaskan dengan logika pada tabel kebenaran sebagai berikut. Ini adalah gerbang OR ya, jika ada inputan A, B, outputnya bernilai satu jika salah satu kedua inputnya bernilai satu. Nih, misalkan ini ya maksudnya. Oke, 0 inputan 0 ditambah, maksudnya inputan A pada kolom pertama gitu kan, atau pada kemungkinan pertama, A, A-nya 0, B-nya 0, maka hasilnya 0. Iya kan? Apabila A-nya 0, B-nya 1, maka outputnya adalah 1 atau A 0 tambah 1 ya. Kan nilainya 1. 1 ditambah 0, maka hasilnya 1 juga ya. Nah ini nih yang awas suka keliru gitu kan ya. Kalau bahasa orang Jawa keliru gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak di biner itu kan 1 plus 1 sama dengan 0 ya. Carry off 1 gitu kan. Nah, di dalam aljabar Boole itu 1 plus 1 nilainya adalah 1. Seperti itu. Nanti harus kalian ingat ya. Jadi pada gerbang OR ini ingat outputnya bernilai 1 jika salah satu kedua inputnya bernilai 1. Pokoknya kalau misalkan ada 1 di inputnya gitu baik A atau B maka hasilnya adalah 1. Ya kan? Ya. Oke, gerbang OR kita simulasikan. Misalnya ini ada gambar gerbang OR ya. Kita buat tabel kebenarannya. Oke, pada ini yang pertama ya. Jika A-nya 0, B-nya 0, maka outputnya adalah 0. Kita tulis 0 di sini. Oke, yang kedua, kemungkinan kedua, jika A-nya 0, B-nya 1, maka 0 tambah 1, 1 ya, ditulis 1 di sini. Berarti pada gambar ketiga, pada gerbang OR yang ini ya, jika A-nya 1, B-nya 1, B-nya 0, sini ya, B-nya 0, jadi 1 tambah 0 hasilnya 1. Dan yang terakhir, jika A-nya 1, B-nya 1, maka outputnya adalah 1. Jadi ingat ya pada tabel aljabar Boole itu 1 plus 1 sama dengan 1 gitu kan. Atau bentuk persamaannya adalah A plus B sama dengan X. Oke, misalnya ada sebuah contoh ya, gerbang OR. Buat tabel kebenarannya dan tentukan persamaan matematikanya. Oke, kita jawab. Langkah pertama, di sini ada berapa inputan? 3 ya, A, B, C, berarti ada 3 inputan. Jadi 2 pangkat N sama dengan 8. Jadi ada 8, kalian buat tabel kebenarannya ada 8 kemungkinan gitu kan. Nah ini ada input outputnya ya. Inputnya kan A, B, C, outputnya adalah ini Y, bisa F, bisa X gitu kan. Tergantung dari kebutuhannya. Oke, ini saya kasih contoh ya. Kalau misalkan Bu ini 000 ini adalah dari mana gitu kan Bu? Ini adalah kayak ketetapannya. Kalau misalkan 2 pangkat 3, 2 pangkat 2 kan 0,
01 gitu kan, 011. Nah, kalau misalkan 2 pangkat 3 atau 8 itu seperti ini ya. Jadi kalian buat inputan seperti ini. Ini adalah udah pakemnya di sana seperti itu ya. Kalau dijelasin panjang gitu kan. Udah. Jadi kalian kalau misalkan ada 2 pangkat 3, kalian tulis aja inputannya. 0 ini dari mana. Jadi udah ada ketetapannya gitu ya. Oke, kita jelasin yang ini aja. Sebenarnya konsepnya sama aja. Kita jelasin yang belakang ya, yang warna merah, maaf, yang terakhir. Jika A-nya 1, B-nya 1, maka nilainya 1. Dari mana, Bu? Gitu kan. Or itu kan lambangnya itu kan eh, pertambahannya 1 ditambah 1 sama dengan 1 kan. Nah, setelah dapat nilai 1 ini, baru kita buat gerbang lagi gitu kan, variabel C dibuat gitu kan, C. 1 ditambah 1 nilainya adalah 1. Maka ada 3 inputan. Jika inputan A, B, C, outputnya adalah masing-masing inputnya adalah 1, 1, 1, maka outputnya adalah 1. Atau persamaannya adalah Y sama dengan A plus B plus C. Jadi yang kita kerjakan adalah A plus B. Jadi kita buat gerbang A plus B-nya dulu. Udah dapat nilai hasil A plus B-nya, baru kita buat lagi gerbang yang ketiga atau variabel ketiga. Gerbang C gitu kan. Nah, lalu kita tambahkan. Tergantung penghubungnya. Misalnya ini perhubungnya kan OR ya. Bentuknya seperti ini. Tapi kalau misalkan perhubungnya NOT atau apa, ya tergantung dari gerbang yang mau pakai gerbang yang mana. Oke, yang ketiga adalah gerbang NOT. NOT negasi atau komplement ya. Gambarnya seperti ini. Simbolnya. Pada gerbang NOT, rangkaian logik memiliki satu input atau output atau lebih disebut juga inverter. Dilambangkan dengan seperti ini ya. Gerbang not, ingat gerbang not seperti ini. Jadi kayak segitiga ada kayak buletannya gitu ya. Bentuk persamaannya adalah kebalikannya ya kalau gerbang not itu. Pada gerbang not, output akan memiliki nilai kebalikan dari inputnya. Jelaskan dengan logika pada tabel kebenaran seperti ini. Jika ada input dan outputnya ya. Jika inputnya A, oke, jika inputnya A, ini outputnya X gitu kan. Misalkan ininya 0, maka nilainya 1. Kalau misalkan 1, inputnya 1 berarti kebalikannya adalah 0 gitu ya. Jadi kalau gerbang not itu cuma ada satu inputan seperti itu. Selanjutnya adalah gerbang NOR. NOR itu adalah not OR. Ya, kebalikan dari OR. Rangkaian logika yang memiliki satu input atau dua lebih input atau merupakan gabungan dari gerbang OR dan NOT gitu kan. Yang berarti kebalikan dari gerbang OR ya. Dilambangkan dengan seperti ini. Ini kan gerbang OR ya, tinggal dikasih NOT aja. Itu namanya NOR. NOT OR artinya seperti ini. Jadi ada lambangnya seperti ini. A plus B sama dengan, ada A plus B NOR sama dengan X. Bentuk persamaannya. Ini jika inputannya A, misalkan A, 0 ditambah 0. 0 tambah 0 itu berapa? 0 kan? Karena ada negasi, jadi kebalikannya, maka nilainya adalah 1. Seperti itu. Jika A-nya A-nya 0, B-nya 1, atau 0 ditambah 1, berapa nilainya? 0 tambah 1, 1 ya. Karena ada negasi di sini, gitu, ada not gitu kan, NOR, maka nilainya adalah kebalikannya, 0 di sini. Begitu juga seterusnya ya. Misalnya 1 tambah 1, 1 ya. Karena ada negasi, maka kebalikannya jadi 1 tambah 1 sama dengan 0. Ingat ya, gerbang NOR adalah not OR, kebalikan dari OR. Oke, misalnya ada suatu contoh atau gambar, ini adalah gerbang, apa ini? Apakah ini? Not. Gerbang NOR ya. Oh, ini gerbang NEN sih, maaf. Oke, maaf, ini NOR ya. Coba kita lihat dulu, maaf. Kita lihat dulu. Iya, gerbang NOR. Maaf, ini berarti ini salah nih, gerbang NOR. Kita buat ada gambar gitu kan.
berapa jumlah inputnya. Ada 2 ya, 1, 2. Jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi kita buat 4 tabel kebenarannya. Berapa outputnya? Outputnya cuma 1 ya. Terus gerbang apa yang digunakan? Gerbang yang digunakan adalah NOR ya, not OR, bukan NAND, maaf ini. Dan buat tabel kebenarannya. Oke. Jadi A plus B ya. A plus B. Jika A-nya 0, B-nya 0, maka 0 tambah 0 berapa? 0. Ya kan? Karena ada OR di sini gitu kan. Maaf, ada not di sini, maka kebalikan dari 0 adalah 1 ya. Maka kita tulis di sini adalah 1. Oke, selanjutnya. Ini pada yang ini ya. Jika inputan A-nya 0, B-nya 1, maka X plus B 0 tambah 1 berapa? 1. Karena ada not di sini, maka kebalikannya. Kebalikannya 1 adalah 0. Maka kita 0 di sini. Ini juga sama. Jika A-nya 0, A-nya 1, B-nya 0, maka ditambahkan 1 tambah 0, 1 dinotkan. Jadi kebalikannya adalah sama dengan 0 ya. Begitu juga dan seterusnya ya. Misalkan 1 ditambah 1, 1 ya untuk yang arja balbul. Tambah 1 sama dengan 1 karena ada not di sini. Berarti kebalikan dari 1 sama dengan 0. Oke. Jadi bentuk persamaannya adalah not OR ya. NOR, gantungan NOR A plus B. NOR. NOR A plus B sama dengan X. Selanjutnya adalah gerbang NAND. Not N. Kalau tadi not OR, sekarang NOR ya. Sekarang not N. Gerbang NAND atau pada rangkaian logika, gerbang NAND ini memiliki bisa 1, 2, atau beberapa input ya, atau lebih. Merupakan gabungan antara gerbang NAND dan NOT atau kebalikan dari gerbang N. Ini ada gerbang N ya. Ada tanda apa ini? NOT-nya. Jadi NOT N, kebalikan dari gerbang N-nya. Misalnya N-nya 1 ya, B-nya ya 0 gitu kan. NOT N atau bentuk pertamanya adalah A dikali B sama dengan X. Pada gerbang NAND, NOT N, outputnya bernilai 0 jika kedua inputnya bernilai 1. Jadi jika A-nya 0, nih, pada gerbang NAND, outputnya bernilai 0 jika kedua inputnya bernilai 1. Oke, jadi kalau misalnya kedua inputnya ada yang nilai 1, oke, output bernilai 0, maka hasilnya adalah 0 gitu kan ya. Untuk lebih jelasnya, oke. Intinya gini, kalau NAND itu adalah not N, kebalikan dari N. Misalnya gini, 0 dikali 0 sama dengan 0 kan? Karena ada not di sini, jadi kebalikannya adalah 1. Misalkan 0 kali 1 berapa? 0 kali 1, 1. 0 kali 1 ya 0 lah. 0 kali 1, 0. Karena ada not di sini, maka nilainya adalah 1. Begitu juga dan seterusnya ya, sampai misalkan 1 dikali 0. 1 kali 0 berapa? 1 kali 0, 0. Karena ada negasi atau not gitu kan di sini gitu kan, maka hasilnya adalah 1. Misalkan 1 kali 1, 1. Tapi ada negasi atau not di sini, maka nilainya adalah 0. Selanjutnya adalah gerbang XOR. Atau lambangnya seperti ini ya. Jadi kayak gambar plus tapi ada kebuletannya. Tapi jarang sih kalau gerbang XOR digunakan, contoh kebanyakan N, NAND, NOT OR gitu kan. Oke, pada gerbang XOR disimbolkan dengan lambang seperti ini ya, merupakan rangkaian logika yang memiliki 1 atau 2 input atau lebih. Itu dilambangkan dengan seperti ini. Jadi sama kayak gerbang OR gitu kan, tapi ada kayak gini nih. Bentuk persamaannya adalah A XOR B. Pada gerbang XOR, output akan memiliki muatan atau bernilai 1 jika salah satu inputnya bernilai 1. Jika input sama bernilai 0, atau dijelaskan dengan pada tabel kebenaran sebagai berikut. Jadi jika salah satu inputnya bernilai 1,
maka outputnya adalah 1 gitu kan. Ini misalkan inputannya 0, ininya 0, kan nggak ada nilai satunya nih, maka nilainya 0 gitu outputnya. Jika misalnya A-nya 0, B-nya 1, outputnya adalah 1. Kenapa nilai 1? Karena di sini jika salah satu inputnya bernilai 1, maka nilainya adalah 1. Seperti itu ya. Oke, jadi dari gerbang logik ini bisa kalian simpulkan atau kalian ini kan yang 2 pangkat berapa ya, 2 pangkat 2 ya, 4 kemungkinan. Jadi jika A, inputan B gitu kan. Ini pada 2 pangkat 2, 4 kemungkinan. A, N, B. A pada gerbang B, N, gerbang N gitu kan nilainya seperti ini. Ini adalah dari gerbang NAND gitu kan. Ini OR, ini not OR, ini XOR. Seperti itu. Nah, oke, ini ada soal latihan. Jadi ada eh, 3 soal ya. Jadi yang pertama adalah sudah diketahui bentuk gambar atau bentuk rangkaian logikanya seperti ini. Lalu kalian cuma buat tabel kebenarannya. Caranya itu misalkan dilihat nih, ini ada berapa inputan. Berarti A, B, C dia ada 4 inputan. Jadi 2 pangkat 4 sama dengan berapa? 16 ya. Jadi ada kalian buat tabel kebenaran 16 kemungkinan dari gambar ini. Terus yang kedua adalah susunan rangkaian logika dan dari fungsi F sama dengan plus B dikali C. Dan buat tabel kebenarannya. Jadi kalian nanti buat rangkaian logika misalkan F plus atau plus itu apa ya? NEN ya atau N kali B kali C gitu kan. Dan yang ketiga adalah rangkaian logika pada fungsi F sama dengan A plus B dikali A aksen atau A komplement ya atau negasi ya atau not gitu kan biasanya not di sini ada notnya dan buat tabel kebenarannya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.